Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna bil istiqamah tasbal karamah tasyuna bi ibadika sholihin bisatil karamati fid dunya wal akhirah wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dunya amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membacakan kitab Safinatun Najah, yang mana kitab tersebut dikarang oleh Syekh Salim bin Sumaid Al-Hadrami, yang mana beliau adalah ulama Yaman yang hidup pada tahun sekitar 1800-an. Untuk tahun kelahirannya saya tidak tahu pasti. Dalam kitab Syarah Kasifatu saja itu dalam pendahuluan, tapi tidak di dalam kitab Kasifatu sajanya. Yang pendahuluan pada percetakannya itu disebutkan bahwa Syekh Salim Al-Hadrami itu wafat pada tahun 1855 Masehi. Dan Syekh Salim Al-Hadrami ini belajar pada orang tuanya sendiri dan juga kepada para alim ulama di sekitar daerahnya sendiri, yaitu daerah Hadramaut Yaman sana. Oke, marilah kita mulai mengkaji kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk bismillah ini biasanya itu ditulis pada setiap awal kitab, yang mana tujuannya ini adalah ngalap barokah atau tabarukan, sesuai dengan hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Setiap sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka suatu tersebut seperti hewan yang tidak punya ekor. Dalam riwayat lain menyebutkan fahuwa aqta'u, dalam riwayat lain menyebutkan ajdamu. Nah, inti dari hadis tersebut adalah bahwa sesuatu tersebut itu sedikit barokahnya, dalam artian barokahnya itu hanya sedikit, tidak banyak gitu. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, pemilik semesta alam. Wabihi, dan hanya kepada Allah, nasta'inu, kami meminta pertolongan, ala umurid dunya, atas perkara-perkara dunia atau atas urusan-urusan dunia, waddini, dan agama. Jadi kita itu meminta hanya kepada Allah, tidak hanya meminta sesuatu, tapi segalanya, baik pertolongan ataupun yang lain tentang urusan dunia dan agama, kita hanya bisa meminta tolong kepada Allah. Selanjutnya wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin.
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi pungkasan, wa alihi, dan semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya Nabi dan juga para sahabat semuanya. Jadi Syekh Salim Al-Hadrami pertama baca bismillah, kemudian hamdalah, kemudian membaca sholawat. Nah, ini adalah biasanya setiap para musonef atau muallif suatu kitab itu memulainya dengan bismillah, hamdalah, dan sholawat salam. Nah, di sini ada kata-kata wa alihi. Kata-kata alihi yang digendaki dengan alihi itu ada itu keluarga Nabi. Nah, maksudnya itu adalah alhamdulillah. Maksudnya dari alihi itu ada yang mengatakan bahwa alihi itu cuma adalah keluarganya Nabi sendiri, berarti hanya keturunan Nabi. Tapi Imam Nawawi itu berpendapat bahwa maksud dari alihi itu keluarganya Nabi itu adalah semua orang muslim. Akan tetapi semua orang muslim ini adalah ketika dalam makom doa. Jadi ketika ada doa yang ditujukan untuk Nabi Muhammad terus disertai dengan alihi seperti ini, maka orang-orang muslim nanti juga sudah termasuk di dalamnya. Jadi kalau sesuai dengan pendapatnya Imam Nawawi, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi. Semoga salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Berarti keluarganya adalah para orang-orang muslim, washabi, dan juga sahabat-sahabatnya Nabi itu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada kekuatan sama sekali kecuali dengan pertolongan Allah. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanil Islam. Nah, kita sudah selesai pendahuluan muqaddimah dari Syekh Salim Al-Hadrami. Selanjutnya masuk pada pembahasannya atau isi dari kitab Safinatun Najah. Fasun fi arkanil Islam. Fasal menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Arkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Nah, 5 itu apa saja? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang pertama itu adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi di dunia ini Tuhan itu hanya Allah, tidak ada yang lainnya. Adapun jika nanti ada orang mengucapkan contoh seperti Tuhan Lata, Uzza, berhala-berhala itu, nah itu cuma anggapan dari seseorang, tapi sebenarnya Tuhan itu hanya satu. Jadi anggapan mereka itu adalah salah. Dan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yang diutus oleh Allah kepada kita untuk mengajarkan tentang ketuhanan. Wa yuqamus shalah, dan selanjutnya rukun Islam yang kedua itu adalah mendirikan sholat. Wa ita'uz zakat, dan yang ketiga membayar zakat. Nah, baik zakat mal ataupun zakat fitri. Zakat mal itu adalah zakat harta, zakat fitri adalah zakat jiwa, pensuci harta dan pensuci jiwa. Selanjutnya
Yang keempat yaitu wasaumu Ramadan, puasa Ramadan. Selanjutnya lagi yang kelima adalah wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Selanjutnya fasun fi arkanil Islam. Arkanul Islam, fasun fi arkanil iman. Fasal menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Arkanul imani sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Lah 6 itu apa saja? 1 antuk minnabillah, yaitu beriman kepada Allah. 2 wa malaikatihi, malaikat Allah. Terus 3 wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini tidak hanya satu. Yang wajib kita ketahui itu ada 4. Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan pada Nabi Daud, dan Injil diturunkan pada Nabi Isa. Nah, tapi untuk kitab Taurat dan Injil ini bukanlah kitab yang sekarang beredar, itu bukan. Karena itu sudah beda lagi dengan Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa, dan beda lagi dengan kitab Injil. Injil yang sekarang bukanlah Injil yang dahulu, beda. Jadi isinya sudah beda. Jadi yang kita imani, yang harus kita imani itu adalah kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Daud. Jadi Injil dan Taurat, kedua kitab itu yang sekarang sering kita dengar. Nah, kitab Injil dan Taurat yang sekarang kita dengar itu bukanlah kitab yang wajib kita imani. Karena kitab Taurat dan kitab Injil, nah, isinya itu sudah termaktub di Al-Quran, sudah dicakup oleh Al-Quran. Selanjutnya rukun iman yang keempat yaitu adalah warusulihi, dan iman terhadap rasul-rasul atau utusan-utusan Allah. Dan yang wajib kita imani itu ada 25 nabi dan juga 25 rasul, mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad. Wabil yaumil akhiri, dan selanjutnya yang kelima yaitu iman terhadap hari akhir, berarti hari kiamat itu. Dan selanjutnya yang keenam adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan iman terhadap qadar atau ketentuan Allah, baik ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang buruk, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Selanjutnya faslun fi makna kalimat tauhidi wallahu bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekian, semoga memberikan kemanfaatan bagi diri saya sendiri dan juga para teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatin bonus dadakan di Lazada 10/10 sale. Gampang banget. Bonus Rp8.000 tiap belanja Rp80.000 dan